Kalau orang kehilangan kasih mula-mula, dia akan kompromi dengan dosa. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Kita menempatkan dia yang terutama dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau dalam pertobatan itu. Kita menempatkan dia yang terutama dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau dalam pertobatan itu. Nah, Coach Jos, aku mau lompat ke topik yang lain. Oke. Aku mau lompat ke topik di mana mungkin ada banyak dari kita ini pernah mengalami kasih Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan, di mana Roh Kudus pernah memenuhi kita. Ya, tapi mungkin itu dulu, Coach Jos. Awal-awal kita pas berjumpa dengan Tuhan. Sekarang mungkin ada banyak dari kita orang percaya beribadah, menyembah, tapi hati kita sebenarnya dingin. Ya. Nah, bagaimana caranya kita ini bisa mengembalikan kembali api yang dulu pernah kita miliki, atau reignite the love, reignite kasih, reignite api yang dulu pernah kita alami. Kalau Coach Jos sendiri pernah gak sih mengalami perjumpaan dengan Tuhan pertama kali, mengalami kasih Tuhan dan dipenuhi Roh Kudus pertama kali? Pernah Coach Jos ya? Pernah, tentu pernah dong. Nah, itu kalau boleh diceritakan, kita penasaran nih soal ini. Ya, saya dijamah oleh Roh Kudus, lahir baru waktu sekitar kelas 6 SD ya. 6 SD? 6 SD. Wah. Dalam sebuah retreat lah. Ya, retreat waktu itu. Nah, sejak itu ada dorongan kuat untuk pingin baca Alkitab, ya, pingin berdoa. Pernah sampai berdoa 3 jam ya. Wih, 6 SD? Doa pokoknya tiba-tiba ada satu kehausan secara rohani. Dan saya baru paham gini. Jadi kalau orang kehidupannya mati secara rohani, dia nggak ada ketertarikan kepada hal rohani. Benar. Betul nggak? Saya setuju. Ya, tapi begitu roh kita dihidupkan, kita mulai ada appetite. Satu keinginan tuh ala rohani. Berdoa, terus kemudian baca Alkitab. Itu sampai Alkitab saya sampai dulu kan nggak pakai gadget begini ya. Jangan kan Alkitabnya pakai itu buku kan. Iya. Sampai kadang-kadang tuh tertidur sampai tergulung-gulung sampai robek juga tuh. 6 SD nih. Nggak main gundu. Baca Alkitab. Iya. Punya gara-gara sebuah retreat yang ngejamah saya. Iya. Maksudnya Tuhan yang jamah saya melalui retreat. Aku juga pernah sih Coach Jos. Aku umur 14 tahun itu aku berjumpa dengan Tuhan, dipenuhi Roh Kudus. Aku retreat juga. Umur 14 tahun. Aku nangis, ya berlutut. Akhirnya itu deh. Milih jadi hamba Tuhan deh. Padahal dulu nggak pernah pengen jadi hamba Tuhan. Ya, nggak pernah pengen nggak ada kerinduan untuk pelayanan lah. Tapi perjumpaan dengan Tuhan tuh mengubah semuanya. Yes, dan itu Coach Jos juga mungkin mengalami hal yang sama ya. Iya. Kayak saya bilang kalau orang ya mau melayani Tuhan, bahkan mau jadi hamba Tuhan, itu menurut saya perjumpaan dengan Tuhan itu harus menjadi anchor dalam hidup dia. Karena kalau orang nggak pernah mengalami perjumpaan Tuhan dan pelayanan, dia akan banyak kecewa. Iya benar sih. Karena pelayanan itu nggak semudah yang digambarkan dan dibayangkan orang kan. Iya benar. Pelayanan itu berkorban. Kita mau identifikasi nih Coach Jos nih. Kan dulu kan kita kan pernah mengalami Tuhan, dan juga mungkin ada banyak dari saudara yang menyaksikan podcast ini. Juga saudara berkata, itu saya juga pernah mengalami Tuhan. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, kita menemukan diri kita ini hatinya dingin. Ibadah, menyembah, bahkan join core itu karena rutinitas. Yes. Karena keharusan, melayani karena dijadwal. Ya. Menurut Coach Jos, kapan sih kita bisa melihat tanda-tandanya itu apa aja? Ketika hati kita tuh udah mulai dingin. Hati kita nih udah gak ada kasih mula-mula. Tandanya kira-kira apa Coach Jos? Kita perlu tahu dulu ya bahwa masalah orang kehilangan kasih mula-mula itu masalah serius di hadapan Tuhan. Iya. Ya firman Tuhan mengatakan ya, saya baca ini karena ini kan dari kitab Wahyu 2 ayat yang keempat sampai dengan kelima. Di sana dikatakan ya, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya. Nah, sampai di sini dulu. Kalau kita lihat bacaan dari ayat ke-1 sampai ke-7, sebetulnya kita secara lengkap mendapat gambaran bahwa ini adalah pernyataan Yesus kepada jemaat di Efesus. Di dalam ayat yang kedua, Yesus memuji
jemaat di Efesus. Oke. Memuji kenapa? Mereka itu tekun mencari Tuhan, beribadah. Mereka kuat di dalam doktrin, dalam iman, sehingga mereka menentang guru-guru palsu, ajaran-ajaran palsu. Oh, luar biasa berarti luar biasa. Pengetahuan akan firman-Nya. Hebat. Gitu. Bahkan mereka itu nggak mudah tergoyahkan oleh ajaran-ajaran. Iya. Ya, bahkan mereka menolak itu, ada satu sekte Nikolaus. Ya, mereka bahkan menentang gitu. Di sini kita lihat betapa ini jemaat luar biasa. Bahkan dalam penderitaan mereka itu tetap bertahan dalam iman mereka loh. Wow. Jadi luar biasa. Bagaimana profil dari jemaat di Efesus ini. Tapi Tuhan cuma mencela satu hal. Iya. Karena kamu telah meninggalkan kasih yang semula. Wow. Dan di dalam ayat itu dikatakan, ya ayat kelima, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Iya. Jadi orang kehilangan kasih yang mula-mula itu kedalaman yang sangat di mata Tuhan. Itu sangat dalam jatuhnya. Iya, benar. Itu sesuatu yang sangat serius. Walaupun tetap pelayanan. Walaupun mengerti firman. Iya. Tapi ketika kehilangan kasih mula-mula, Tuhan ingetin. Iya. Ingat ya, lu jatuh loh. Iya. Wah, luar biasa ini. Iya. Oke. Gini ya. Mengasihi Tuhan itu ada epicentrum, pusat. Fondasi dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Oke. Kalau kita kehilangan kasih yang mula-mula pada Tuhan, seluruh aspek kita itu akan merosot, akan memudar. Kenapa dikatakan betapa dalamnya kau jatuh? Karena kasih itu sebetulnya perintah Tuhan yang terutama dan pertama loh menurut firman Tuhan. Ya. Jadi kalau orang punya kasih yang membara pada Tuhan, itu seluruh aspek dalam area hidupnya, dia juga akan grow. Wow. Luar biasa. Tapi kalau kasihnya memudar, seluruh aspek hidupnya juga memudar. Wah, oke. Nah, tadi dikatakan apa sih ciri-cirinya? Nah, kalau orang yang sudah tawar dingin kasihnya ya kepada Tuhan, dia memiliki rutinitas rohani tapi tanpa passion, tanpa gairah lagi. Iya. Ya. Jadi ada banyak orang dalam hubungan pernikahan juga seperti itu. Iya, benar. Ada yang ya suami bekerja, istri juga, tapi sudah nggak ada intimasi lagi di situ. Okay. Mereka hanya melakukan bukan karena dasar cinta, tapi ya kewajiban. Nah, kemudian orang bisa melayani tanpa kasih. Pelayanan itu bisa dikerjakan ya, bukan dengan hati mencintai Tuhan dan jiwa-jiwa, namun oleh karena tanggung jawab tadi. Tugas. Karena tugas. Nah, karena itu, dijadwalin. Oleh karena itu banyak data mereka akhirnya ada yang mudah lelah, sering mengeluh, cepat mengeluh, merasa terbeban, bukan sukacita. Wah, ya. Jadi ketika kita melayani dan kita jangan anggap itu sebagai beban, kita perlu introspeksi. Bahwa sebetulnya jujur kasih kita mungkin udah memudar. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan pelayanan bukan sebuah beban dalam hidup kita. Terus orang yang kehilangan kasih itu ya jelas ya kehilangan keintiman ya dengan Tuhan. Terus kemudian kasih kepada sesama juga dingin. Kan itu udah pasti karena saya tadi katakan kasih mengasihi Tuhan itu epicentrum, pusat. Kalau hati kita mulai dingin pada Tuhan, kepada sesama hati kita juga mulai dingin, tawar, ya, sehingga akhirnya kita kurang peka dalam kebutuhan orang lain, gampang sakit hati. Ya, sulit untuk mengampuni, menjadi keras, kritis, dan cenderung menghakimi. Nah, saya mau bahas sedikit ya. Kenapa jemaat di Korintus itu kasihnya dingin? Karena gini, jemaat di Korintus itu jemaat yang kuat pada doktrin kebenaran, ya, sehingga dia menentang, bahkan konfrontasi dengan ajaran palsu, guru-guru palsu. Karena itulah, karena sering hal itu memahitkan rohnya. Nah, orang yang seperti ini punya kecenderungan akhirnya, ya, kasihnya mulai dingin. Karena konfrontasi terus, ya kan? Nah, ini bahayanya kalau kita selalu suka mengoreksi sesuatu yang salah gitu. Dalam pernikahan juga begitu, ada suami-suami yang
selalu cuma apa ya, koreksi kesalahan. Kamu jangan begini dong, kamu jangan begini nih. Nah orang capek hidup dengan orang yang suka mengkoreksi terus meskipun benar loh. Iya betul. Ya, dia bukannya salah gitu. Tetapi orang tuh nggak hanya selalu perlu dikoreksi. Nah tapi juga pentingnya koneksi, bukan koreksi. Itu. Iya. Nah kalau orang cenderung melakukan yang benar, dia bilang, oh ini pokoknya saya benar nih. Itu saya meluruskan, membenarkan. Oke, benar. Tapi kita harus ingat bahwa kebenaran dan kasih itu harus berjalan beriringan. Iya. Bagaimana kita menegakkan kebenaran tapi juga menyatakan kasih. Iya. Nah kalau orang yang seperti jemaat di Korintus, menegakkan kebenaran luar biasa, tapi punya problem biasanya di dalam masalah kasih. Iya. Tapi sebaliknya orang yang penuh kasih, sabar, nggak pernah negor malah itu. Nggak pernah tegur, jadi pelin-pelan. Jadi nggak tegas, nggak berani konfrontasi. Ya itu akhirnya mengabaikan kebenaran. Nah, oleh karena itulah pentingnya kita harus seimbang. Nah, ini persoalan di jemaat di Korintus itu. Di Efesus maksudnya. Di Efesus ya. Nah, Ko Josh, saya percaya kita semua rindu nih untuk kita punya kasih mula-mula kita kembali. Ya. Dan saya percaya juga setiap kita punya cerita. Ko Josh punya cerita, aku punya cerita. Di sini yang hadir di set ini, Pastor Eri punya cerita, ya semua punya cerita. Nah, kita semua pasti rindu untuk kembali ke kasih mula-mula itu. Karena kan kalau kita ingat dulu kan semuanya terasa mudah ya. Kasih mula-mula itu enak. Pelayanan gak usah disuruh, saya mau pelayanan. Gak usah disuruh ibadah datang terlambat, saya datang nomor 1. Dimana semua tuh bersama dengan Tuhan tuh indah. Nah, the good news is, saya percaya kalau kasih mula-mula itu bukan cuma nostalgia, bener ya Ko Josh ya. Kalau kata Raisa kan kita terjebak dalam orang nostalgia. Tapi bagi kita orang percaya, kasih mula-mula itu bukan nostalgia. Tapi bisa terjadi kembali ya Pastor ya. Nah kita mau tanya nih, caranya gimana Ko Josh? Supaya kasih mula-mula yang dulu pernah kita miliki, kita bisa dapatkan kembali. Ya, ini pertanyaan bagus. Tapi saya mau tambahin dulu tadi ya. Oh ada lagi. Ada hal yang penting menurut saya. Karena saya ini. Jadi gini, kalau orang yang kehilangan kasih mula-mula, dikatakan tadi betapa dalamnya kau jatuh. Itu faktor yang paling penting juga adalah gini. Kalau orang kehilangan kasih mula-mula, dia akan kompromi dengan dosa. Dia akan longgar kepada apa? Kepada kebenaran Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan. Yohanes 14:15 mengatakan gini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Jadi kalau kita mau mentaati Tuhan, itu kan mendorong dari kita adalah Tuhan karena aku mencintai engkau, aku mau mentaati kehendak-Mu kan. Tapi kalau kasihnya ini udah dar, maka kita akan mulai menurunkan standar. Kita akan gampang kompromi dengan hal-hal yang berdosa. Oleh karena itu, kenapa kehilangan kasih mula-mula itu sesuatu yang sangat serius. Nah, bagaimana kita bisa memulihkan kembali? Nah, kita kembali kepada firman Tuhan ya. Dalam ayat ke-5 dikatakan begini. Ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Nomor 1, remember. Ingatlah. Remember. Maksudnya ingat. Ini sebagai peringatan bahwa ini satu masalah yang serius. Tuhan mau kita mengingat bahwa cintanya, kasih kita kepada Tuhan itu sesuatu yang sangat serius, sesuatu yang sangat besar. Kerinduan Tuhan supaya kita itu memiliki kasih itu kembali ya. Ada satu ayat yang bagus ya. Ini ayat yang menurut saya ini Tuhan itu bisa romantis loh. Tuhan romantis ya. Romantis, betul. Romantis sih. Iya. Di Yeremia 2 ayat kedua berkata begini. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasih-Mu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Luar biasa nggak? Jadi Tuhan itu mengingat bagaimana pada waktu bangsa Israel pertama kali mencintai Tuhan, bagaimana. Nah, namun sekarang kan sudah meninggalkan Tuhan waktu itu. Dia berselingkuh secara rohani, menyembah dewa-dewa Baal, Asitoret dan sebagainya. Nah,
Demikian juga Tuhan tuh sebenarnya mau merindukan kembali kasih kita yang semula. Ya. Oleh karena itu nomor satu, remember. Kita ingat lagi bagaimana dulu kita pernah jatuh cinta banget sama Tuhan gitu. Sama kayak di pernikahan loh. Kadang-kadang kita perlu, ya kalau orang pernikahan baru 3 bulan, 3 tahun sih. Aku baru setahun. masih ingat sih, Coach Jos masih ingat. Iya, tapi kalau orang udah pernikahan 15 tahun, udah melewati banyak masalah, banyak hal dalam hidup dia, perlu kita mengingat lagi loh, memori kembali hal-hal dulu yang pernah mengikat kita gitu. Saya kadang-kadang suka lihat foto-foto zaman dulu. Wih, so sweet banget nih Pastor Joshua ternyata ya. Sama Cici Josephine, istrinya nih. Wah, romantis. Lihat foto-foto lama kok, Josh. Lebih lama. So sweet. Remember, ingat. Oh iya dong. Sama ini kan cuma jalani hidup. Misalnya enggak, kita perlu mengingat kembali. Iya. Masa-masa kita jatuh cinta, masa-masa kita waktu itu melewati hal yang nggak mudah ya. Sama dengan Tuhan juga begitu. Ada batu-batu peringatan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita di masa yang lampau. Kita ingat kembali. Gitu. Itu yang nomor satu, membangkitkan kembali kasih kita kepada Tuhan. Remember. Okay. Yang kedua, ayat ini berkata, firman Tuhan katakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Repent. Kita bertobat. Bertobat itu bukan cuma sekedar penyesalan. Banyak orang, nyesal gitu. Bersedih. Itu baru langkah awal. Pertobatan itu adalah satu sikap hati yang mau berubah. Kita kembali menempatkan Yesus, Kristus sebagai pusat dalam hidup kita. Kita menempatkan dia yang terutama dalam hidup kita. Itu yang Tuhan mau dalam pertobatan itu. Kita seringkali suka memprioritaskan Tuhan yang kesekian. Kita lebih suka misalnya nonton Netflix sampai akhirnya kita menyampingkan Tuhan ya. Kita lebih suka melakukan hal-hal yang lain gitu. Kegiatan kita pedal dan sebagainya gitu. Anak-anak muda sekarang gitu. Sampai akhirnya kita nggak pernah mau menjalin komunikasi intim dengan Tuhan. Gitu. Nah, hal-hal seperti itu. Tanpa repentance, tanpa pertobatan, nggak mungkin kok Josh ya. Kasih yang mula-mula dulu kita miliki kembali ya. Iya, nggak mungkin. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Adalah sebuah tindakan kita untuk kita merubah prioritas kita dalam hidup ini. Pola hidup, pola pikir, metanoia. Iya, betul. Dan memang awal-awalnya berat ya, tapi merubah itu. Tapi lama-lama perasaan akan mengikuti. Gitu, setelah kita melakukannya. Gitu. Jadi repent sekali lagi bukan cuma sekedar nangis, menyesal. Even mengaku dosa itu belum juga bertobat. Betul. Saya setuju. Pertobatan itu adalah perubahan hidup. Apa artinya orang minta maaf terus sama kita tapi terus saja bikin kesalahan, ya kan? Iya, benar. Itu. Jadi dalam kita mengembalikan kasih mula-mula, kita yang pertama tadi remember ya. Yang kedua repent Coach Josh, bertobat ya. Karena tadi katanya Coach Josh tanpa pertobatan kita nggak mungkin mengembalikan kasih mula-mula. Iya. Oke. Nah, yang ketiga, yang terakhir, rindu. Di sini dikatakan demikian, dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi lakukan lagi apa yang dulu kita pernah lakukan, tapi dengan sesuatu yang baru. Kita melakukannya dengan passion, dengan hasrat, dengan keinginan gitu. Yang saya tadi katakan ya, bukan lagi cuma sekedar misalnya apa yang kita lakukan kembali, prioritaskan waktu pribadi dengan Tuhan ya. Jadi doa bukan hanya sekedar daftar permintaan, tapi sebuah percakapan penuh kasih dengan Bapa. Gitu. Kemudian saya tadi katakan lakukan lagi mengucap syukur, itu penting, ada kaitannya. Karena ketika kita mengucap syukur, kita selalu mengatakan Tuhan kau baik. Itu bahasa orang mengucap syukur. Terus ya bergaul dengan orang-orang yang mencintai Kristus itu juga membangkitkan lagi api cinta kita pada Tuhan. Melihat orang lain yang wah dia
cinta Tuhan, kesaksian hidupnya itu membangkitkan kembali. Lakukanlah lagi apa yang dulu kamu lakukan pas awal-awal cinta sama Tuhan Yesus. Yes. Ko Josh, kalau misalkan dulu ada yang bilang, saya pelayanan di NDC Kids, NDC Youth, NDC Umum, NDC Woman, NDC Usia Indah, gimana Ko Josh? Lakukan lagi dong ya. Kan dulu ada tuh, Pak, kalau nggak salah Papi sering khotbah. Ada tuh bapak-bapak dulu awal-awal cinta sama Tuhan, semua ibadah diikutin. Lakukan kembali dong. Lakukanlah. Iya, tapi kalau menurut saya ya nggak tahu ya, nggak harus juga ngikutin ibadah semua dong. Aku bercanda aja sih, iya. Bercanda. Tapi aku pernah baca kalau nggak salah atau nonton podcast. Aku nggak tahu deh, Ko Josh setuju atau nggak ya. Podcastnya itu adalah ketika suami istri itu datang ke seorang psikolog. Ada problem masalah suami istrinya. Psikolognya bilang begini, Pak, Bu, udah lama menikah kan? Lakukan lagi yang dulu Bapak Ibu lakukan. Dulu pas awal-awal nikah ngapain? Date night, dating, makan malam, lakukan kembali Pak. Pak, dulu ngapain? Kasih istri bunga, kado, lakukan kembali Pak. Pas aku khotbah ini Ko Josh, ibu pada amin semua Ko Josh. Amin, amin. Gesek-gesek ini ke suaminya semua tuh. Tapi Ko Josh setuju gak sama statement ini? Oh setuju. Setuju dong ya? Setuju. Karena memang kadang-kadang ya di dalam pernikahan juga ya, setelah berjalannya waktu, ya akhirnya banyak orang kehilangan keintiman, romantisme hilang gitu. Yeah. Jadi akhirnya like a friend aja udah. Nah sebetulnya itu kan perlu dibangkitkan kembali. Jadi meskipun orang udah menikah, udah lanjut ya, dan ini jangan bilang apa-apaan sih kita udah nggak muda lagi kan, nggak menyangkut soal keintiman kan, nggak bicara soal muda atau tua gitu. Itu. Oke deh. Saya kenal ada salah satu jemaat kita loh, yang dia kenalnya dari TK, pacaran dari SD, terus nikah, sampai menikah, punya anak, udah punya cucu, luar biasa, udah menikah emas, luar biasa. Ya luar biasa, sampai sekarang masih tetap mesra. Masa sih? Iya. Pergi ke luar negeri bareng, gandengan tangan gitu kan. Pelukan, selfie. Wah, harus belajar kita. Nah, itu saya bilang. Iya kan? Itu luar biasa buat saya, di langka yang kayak gini. Itu. Wah, keren sih itu sih. Oke. Jadi di dalam reignite your love itu bukan nostalgia, tapi bisa dilakukan dengan 3R tadi. 3R. Remember ya. Terus apalagi repent sama redo ya. Dan kita semua rindu supaya saudara semua yang menyaksikan podcast ini, saudara bisa mengalami kasih mula-mula yang dulu pernah saudara miliki, dan hidup kita juga menjadi api kita berkobar, hidup kita lebih happy, lebih ada damai, hidup kita memuliakan nama Tuhan. Amen. Ko Josh, thank you so much untuk diskusi hari ini. Terima kasih dan bagi saudara semua yang sudah menyaksikan, thank you. Kalau saudara ada masukan, bisa chat di kolom komentar. Sampai berjumpa di dalam podcast berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara semua.